Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, salam sehat dan salam cerdas untuk mahasiswa Fakultas Ilmu Gizi seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Dr. Budi Satria Simbuan, staf pengajar Departemen Ilmu Penyakit Mulut FKUNUS. Kali ini kami akan menampilkan video tentang manifestasi penyakit sistemik di rongga mulut, yaitu anemia. Video ini diharapkan akan dapat menjadi salah satu media pembelajaran bagi mahasiswa kedokteran gigi terkait ilmu penyakit mulut. Halo semuanya, kami dari Fakultas Kedokteran Gigi, Departemen Ilmu Penyakit Mulut Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara akan menampilkan video manifestasi oral dari penyakit sistemik anemia. Saya Salsa Bilogana. Saya Hairul Satitra Dibata. Saya Safa Masita. Saya Triska Fitriana. Saya Naura Permatasari. Saya Nurani Tantri. Baiklah, berikut ini akan kami tampilkan video tersebut. Saya ucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan. Manifestasi anemia pada rongga mulut. Apa itu anemia? Definisi anemia. Anemia didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana jumlah sel darah merah atau konsentrasi pengangkut oksigen dalam darah atau hemoglobin tidak mencukupi kebutuhan fisiologis. Hemoglobin atau Hb adalah protein yang berada di dalam sel darah merah. Protein berfungsi membantu sel darah merah mendapatkan bentuk alaminya, yaitu bulat dengan bagian tengahnya lebih pipih. Pada manusia normal, hemoglobin ditemukan dalam jumlah berkisar 13 hingga 14,2 gram per desiliter untuk pria, dan 11,6 hingga 12,3 gram per desiliter untuk wanita. Penyebab anemia diantaranya adalah menstruasi, perdarahan dari saluran cerna, defisiensi nutrisi, penurunan produksi eritropoietin, kerusakan proliferasi, sintesis hemoglobin, dan sintesis DNA, serta pengaruh obat-obatan. Tanda dan gejala anemia. Anemia dapat menyebabkan tanda dan gejala karena jumlah sel darah merah yang rendah sehingga menyebabkan berkurangnya pengiriman oksigen ke setiap jaringan dalam tubuh. Tanda anemia diantaranya adalah tampak pucat, serta perubahan warna tinja, termasuk tinja berwarna hitam dan lengket serta berbau busuk, berwarna merah marun atau tampak berdarah, jika anemia karena kehilangan darah melalui saluran pencernaan. Gejala anemia yaitu kelelahan, penurunan energi, sesak nafas, takikardi atau denyut jantung yang cepat, parastesia atau kesemutan, serta daya konsentrasi yang rendah. Jenis-jenis anemia. Anemia defisiensi zat besi, anemia vitamin B12 dan folat, anemia hemolitik, anemia aplastik, dan anemia sel sabit. Yang pertama, anemia defisiensi zat besi merupakan jenis anemia yang paling umum terjadi. Kondisi ini terjadi akibat tubuh kekurangan zat besi, yaitu komponen penting dalam pembentukan sel darah merah. Sejumlah kondisi bisa menyebabkan anemia defisiensi besi, termasuk pola makan rendah zat besi, kehamilan, perdarahan kronis seperti akibat luka di saluran cerna atau menstruasi, gangguan penyerapan zat besi, efek samping obat-obatan, hingga penyakit tertentu seperti kanker, radang usus, dan miom. Kondisi umumnya ditangani dengan konsumsi suplemen zat besi dan menjalani pola makan tinggi zat besi. Selain itu, penyebab anemia defisiensi zat besi juga perlu diatasi. Yang kedua, anemia defisiensi vitamin B12 dan folat. Tubuh membutuhkan vitamin B12 dan folat atau vitamin B9 untuk membuat sel darah merah baru. Kekurangan salah satu atau kedua vitamin tersebut bisa menyebabkan anemia defisiensi vitamin B12 dan folat. Jenis anemia ini dapat terjadi akibat pola makan rendah kandungan kedua vitamin tersebut. Selain itu, anemia kekurangan vitamin juga bisa terjadi karena tubuh sulit atau gagal menyerap folat ataupun vitamin B12. Kondisi ini juga disebut anemia pernisiosa. Penanganan anemia ini umumnya berupa perubahan pola makan serta pemberian suplemen vitamin B12 dan asam folat untuk mencukupi kebutuhan tubuh akan kedua asupan tersebut.
Dan yang ketiga adalah anemia hemolitik. Anemia ini terjadi saat kerusakan sel darah merah terjadi lebih cepat daripada kemampuan tubuh untuk menggantinya dengan sel darah sehat yang baru. Penyebab anemia hemolitik cukup beragam, mulai dari penyakit keturunan seperti talasemia dan G6PD, penyakit autoimun, infeksi, efek samping obat, hingga gangguan pada katup jantung. Pengobatan akan disesuaikan dengan tingkat keparahan dan penyebab terjadinya anemia hemolitik. Penanganan yang diberikan bisa berupa transfusi darah, pemberian obat-obatan kortikosteroid, atau operasi. Yang keempat adalah anemia aplastik. Anemia ini merupakan jenis anemia yang perlu diwaspadai karena berisiko tinggi mengancam nyawa. Kondisi ini terjadi saat tubuh tidak dapat menghasilkan sel darah merah dalam jumlah yang cukup akibat gangguan di sumsum tulang, yaitu produsen sel darah di dalam tubuh. Anemia aplastik dapat diturunkan dari orang tua, namun bisa juga terjadi akibat infeksi, efek samping obat-obatan, penyakit autoimun, terapi radiasi pada kanker, serta paparan zat beracun. Kondisi ini umumnya diatasi dengan pemberian antibiotik dan antivirus jika terdapat infeksi, transfusi darah, transplantasi sumsum tulang, atau pemberian obat penekan daya tahan tubuh. Yang kelima adalah anemia sel sabit. Anemia sel sabit terjadi akibat kelainan genetik yang membuat sel darah merah berbentuk seperti sabit. Sel-sel ini mati terlalu cepat sehingga tubuh tidak pernah memiliki sel darah merah yang cukup. Selain itu, bentuk sel darah abnormal ini juga membuatnya lebih kaku dan lengket sehingga bisa menghalangi aliran darah. Pemberian obat dapat dilakukan untuk mencegah kondisi bertambah parah. Namun, satu-satunya cara mengatasi anemia jenis ini adalah dengan transplantasi sumsum tulang. Beberapa jenis anemia ini ada yang dapat dicegah, namun ada pula yang tidak dapat dicegah, seperti anemia yang diturunkan dari orang tua ke anak. Jika Anda merasakan gejala-gejala anemia, sebaiknya periksakanlah diri Anda ke dokter untuk memastikannya. Dokter dapat mengidentifikasi jenis anemia yang Anda derita seperti macam-macam anemia di atas. Dengan begitu, Anda bisa memperoleh penanganan yang tepat sesuai dengan hal yang menyebabkan anemia pada diri Anda. Pemeriksaan penunjang anemia. Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan pada pasien dengan diagnosa anemia adalah pemeriksaan laboratorium. Tes penyaring. Tes ini dikerjakan pada tahap awal pada setiap kasus anemia. Dengan pemeriksaan ini dapat dipastikan adanya anemia dan bentuk morfologi anemia tersebut. Pemeriksaan ini meliputi pengkajian pada komponen-komponen berikut ini, yaitu kadar hemoglobin, indeks eritrosit, MCV, MCH, dan MCHC, dan apusan darah tepi. Kemudian pemeriksaan laboratorium non-hematologis, faal ginjal, faal endokrin, asam urat, faal hati, dan biakan kuman. Manifestasi oral pada penderita anemia. Sering ditemukan mukosa rongga mulut yang pucat, lidah mengalami glositis sehingga terjadi burning sensation dengan papila hilang atau atrofi, aptae atau ulcer atau ulkus, dan angular selitis. Sering ditemukannya mukosa rongga mulut yang pucat. Mukosa rongga mulut yang pucat terjadi karena efek dari serum ferritin. Serum ferritin merupakan salah satu protein dalam darah dan dapat menjadi indeks bagi jaringan yang mengalami kekurangan kadar zat besi. Ketika konsentrasi oksigen dalam darah menurun ditambah dengan kadar zat besi yang juga menurun, maka kadar serum ini akan ikut menurun pada jaringan dan mengakibatkan kondisi jaringan akan terlihat lebih pucat. Lidah mengalami glositis sehingga terjadi burning sensation dengan papila hilang atau atrofi. Glositis merupakan peradangan atau infeksi pada lidah yang dapat menimbulkan nyeri pada lidah yang tampak normal atau tampak merah serta tidak berpapil. Penyebab glositis yaitu kekurangan zat besi, asam folat, vitamin B12. Gambaran klinisnya berupa lidah terlihat normal atau terlihat lesi garis atau bercak merah, terutama pada kekurangan vitamin B12, tidak memiliki papila dengan eritema pada kekurangan zat besi, asam folat atau vitamin B, atau terlihat pucat karena kekurangan zat besi. Aptae atau ulcer atau ulkus. Ulcer merupakan lesi berbentuk kawah pada mukosa mulut. Kawah ini terbentuk akibat adanya luka pada jaringan mukosa yang terbuka dan ditandai dengan adanya disintegrasi jaringan perlahan-lahan disertai adanya nekrosis. Anemia terjadi karena terganggunya transportasi oksigen dan nutrisi di mana enzim pada mitokondria sel menurun dan terjadi proses terminal sel epitel menuju stratum corneum yang terhambat dan menyebabkan hilangnya keratinisasi normal, atrofi dan terjadilah ulcer. Angular selitis. Gejala klinis dari angular selitis ditandai dengan adanya fisura,
eritema pada sudut bibir disertai rasa nyeri, kering, rasa terbakar, dan terkadang disertai rasa gatal. Defisiensi di plasma darah akan menyebabkan sintesis oksidasi sitikrom dan katalase dari enzim peroksidase terganggu. Hal ini dapat menyebabkan terganggunya proliferasi sel sehingga epitelium menjadi atrofi, dan defisiensi zat besi menyebabkan penurunan protein transferin sehingga meningkatkan pertumbuhan dari jamur. Berikut ini suatu kasus mengenai kasus anemia yang didapatkan dari manifestasi oral pasien. Seorang perempuan berusia 51 tahun datang ke praktek dokter gigi dengan keluhan lidah yang terasa nyeri ketika makan, serta kurangnya rasa pengecapan. Lidah terasa nyeri apabila memakan makanan yang pedas atau panas. Keluhan ini sudah dirasakan pasien sejak 3 bulan yang lalu. Pasien juga mengeluhkan sakit pada sudut mulutnya sebelah kanan dan kiri dan ada rasa nyeri sejak 5 hari yang lalu. Pasien juga sering merasakan lemas, pusing, dan sering kali teman-teman pasien mengatakan bahwa pasien terlihat pucat. Pasien tidak memiliki riwayat penyakit sistemik dan tidak sedang menggunakan obat-obatan secara rutin. Pemeriksaan ekstraoral pasien menunjukkan kulit dan konjungtiva palpebra bawah pucat. Pemeriksaan klinis rongga mulut pasien menunjukkan adanya atrofi pada papila lidah serta mukosa pasien yang pucat. Berdasarkan hasil anamnesis dan pemeriksaan klinis didapatkan diagnosis pasien yaitu atrophic glossitis et causa suspect anemia. Pasien diminta untuk melakukan pemeriksaan laboratorium darah lengkap, yaitu pemeriksaan hemoglobin, hitung leukosit, hitung trombosit, hematokrit, hitung eritrosit, MCV, MCH, MCHC, dan RDW. Pasien datang kembali untuk membawa hasil laboratorium. Berikut ini hasil yang diperoleh. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium tersebut, diagnosis definitif pasien adalah atrophic glossitis et causa suspect anemia. Defisiensi zat besi yang ditandai dengan adanya penurunan kadar Hb dan juga MCHC. Lalu kita lakukan edukasi kepada pasien. Menjelaskan kepada pasien bahwa keluhan lidah nyeri saat makan makanan panas dan pedas yang dialaminya merupakan atrophic glossitis et causa suspect anemia. Atrophic glossitis terjadi ketika kadar zat besi rendah. Kadar mioglobin, protein yang diperlukan untuk pembentukan otot juga rendah. Lalu jelaskan kepada pasien bahwa keluhan yang dialaminya dapat hilang apabila faktor penyebab disingkirkan. Lalu lakukan instruksi pada pasien. Yang pertama, menjaga kebersihan serta kesehatan rongga mulutnya. Yang kedua, hidrasi yang cukup dengan banyak minum air putih. Yang ketiga, makan makanan dengan gizi seimbang. Istirahat yang cukup. Dan juga lakukan olahraga ringan untuk meningkatkan kesehatan tubuh. Lakukan medikasi kepada pasien dengan memberikan obat kumur antiinflamasi berupa benzidamin HCl, Tantum Verde 0,15% 120 ml. Baiklah, terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan salam sehat.